Kuasa hukum terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo, John Field, dinalara butar-butar angkat bicara mengenai munculnya nama Raffi Ahmad pada sidang dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjerat kliennya. Dinalara menegaskan publik perlu membaca fakta persidangan secara utuh, bukan hanya berfokus pada penyebutan nama seseorang dalam ruang sidang. Fakta bahwa suatu nama disebut dalam persidangan harus dibaca secara utuh. Yang terungkap bukan hanya adanya komunikasi, tetapi juga adanya penolakan sebagaimana disampaikan saksi di bawah sumpah, kata Dinalara, dalam keterangannya. Senin, 8 Juni 2026, ia menegaskan, substansi perkara yang sedang diperiksa pengadilan jauh lebih luas dibanding sekadar munculnya nama tertentu dalam percakapan. Persidangan dinilainya juga mengungkap berbagai fakta lain, mulai dari tingginya persentase jalur merah yang dialami Blue Ray Cargo, dugaan permintaan fasilitas oleh oknum pejabat, hingga relasi antara pelaku usaha dan otoritas kepabeanan. Karena itu, menurutnya, pertanyaan yang lebih penting bukan siapa yang disebut dalam percakapan, melainkan siapa yang meminta, siapa yang memberi, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses yang sedang diadili. Tegasnya, munculnya nama Raffi Ahmad. Nama Raffi Ahmad disebut dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Jumat, 5 Juni 2026, Raffi Ahmad disebut hendak mengirimkan laptop dan iPhone dari Amerika Serikat ke Indonesia. Mulanya di persidangan jaksa menanyakan saksi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, PPJK, Sri Pangastuti alias Tuti terkait permintaan tersebut. Tuti membenarkan adanya komunikasi antara dirinya dengan asisten pribadi John Field, saat Raffi Ahmad berkunjung ke kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat. Siang Ibu Tuti, kebetulan ada Raffi Ahmad kan lagi ke USA main ke kantor kita ada mau kirim laptop dan iPhone. IMEI mereka urus sendiri katanya. Apakah bisa? Kata jaksa saat bacakan BAP. Namun, Tuti menegaskan dirinya menolak dan tidak ada realisasi permintaan itu. Kalau ke Indonesia lewat mana saya tidak tahu. Yang penting itu tidak ke Bali, tegasnya. Konstruksi perkara suap Bea Cukai, kasus suap pejabat Bea Cukai terjadi setelah pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta. Setelah pertemuan tersebut pada Agustus 2025 bertempat di Phoenix Gastrobar, Jalan Pantai Indah Kapuk nomor 01, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo Group, bersama-sama dengan Dedi Kurniawan Sukolo selaku manajer operasional Custom Clearance Pelabuhan Blue Ray, dan Andri selaku ketua tim dokumen importasi Blue Ray, melakukan pertemuan dengan Orlando Hamonangan Sianipar dan Vilar Marindra selaku pelaksana pada Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pertemuan tersebut, John Field menyampaikan kepada Orlando Hamonangan Sianipar terkait kondisi pengiriman barang-barang impor Blue Ray Cargo Group yang masuk jalur merah meningkat serta terkena dwelling time. Atas keluhan tersebut, Orlando Hamonangan Sianipar menyampaikan agar selanjutnya John Field berkoordinasi dengan Vilar Marindra. Kemudian untuk mengakomodasi permintaan dari John Field, Orlando Hamonangan Sianipar memerintahkan Vilar Marindra menyusun rule set targeting dengan parameter database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dibuat dengan menyesuaikan persentase jalur merah terhadap importir yang dinilai berisiko tinggi. Salah satunya Blue Ray Cargo Group. Dalam prosesnya, nota dinas rule set targeting tersebut mendapat persetujuan secara berjenjang di tingkat Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, mulai dari Orlando Hamonangan Sianipar selaku Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Selanjutnya Vilar Marindra mengirimkan kepada Dedi Kurniawan Sukolo dokumen pemberitahuan impor barang, PIB, yang di dalamnya berisi file database Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan data rahasia dengan menyebutkan nama-nama importir yang masuk ke dalam jalur merah atau hijau berdasarkan rule set targeting nota dinas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selanjutnya, Dedi Kurniawan Sukolo mengolah dokumen tersebut dan dimodifikasi sebagai acuan informasi awal dalam memilih jalur pelabuhan laut yang tidak berisiko tinggi, yang berikutnya dijadikan dasar Blue Ray Cargo Group dalam menentukan pilihan akses masuk pengiriman barang-barang melalui jalur hijau sehingga barang-barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Bea dan Cukai. Adapun terkait proses pengeluaran barang milik Blue Ray Cargo Group tersebut selalu dipermudah oleh Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar dengan tidak melakukan proses pengawasan dan pemeriksaan secara mendetail.